Tuhan bersertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Empat 42 tahun yang lalu, ketika Paus Yohanes Paulus II, atau sekarang kita memanggilnya Santo Yohanes Paulus II, memberikan khotbah pertamanya dalam misa pelantikannya. Dan Anda ingat saat itu, ya, dia masih sangat muda, ini pemain bola, ya, atletik, aktivis, ya, pernah di penjara, dan orang yang tidak takut pada siapapun, ya. Kata-kata yang diingat oleh umat dan para media, jangan takut, ya. Dan dia kekar, ya, sangat meyakinkan, ya. Mari menyambut Kristus, kita harus menerima kuasanya, jangan takut. Dan itu menggema, ya, dalam begitu salah satu paus terlama, ya, dalam pelayanannya, paling banyak, ya, mengunjungi negara di seluruh dunia, dan jangan takut itu seperti menjadi moto hidupnya. Saudara-saudari, itu yang ingin kita dengar dari bacaan hari ini yang juga berkali-kali kita harapkan, ya, ada yang mau membisikkan di telinga kita, ya, dengan segala yang datang dengan pandemi ini, ya. Ada yang memang benar, ya, harus jaga-jaga, ada yang banyak yang berlebihan. Ya, Bapak Uskup tadi bilang sampai takut mau bergerak, ya, takut keluar rumah, takut mau ini dan itu. Ya, coronanya yang senang, ya. Ya memang, ya, kalau sudah takut ya tidak bisa apa-apa. Teman-teman OMK mungkin, ya, takut Romo nanti ditanya orang, ya, kapan menikah, ya, pacarnya mana, ya. Takut, ya, menghadapi kenyataan bahwa sang mantan sudah move on, ya, dan bahwa dia sudah lebih bahagia kelihatannya dari kita, ya, dari posting Instagramnya, terus aku iki piye, ya, takut sebenarnya juga baik, ya. Kita mengajarkan anak-anak kita hati-hati kalau nyebrang jalan, ya, jangan asal. Kalau ada jembatan penyeberangan, saya sampai umur 50 ini, ya, masih dilingno, ya, sama tante, ya, dan tetua-tetua keluarga kami, ya,
kalau nyabrang ya, lihat kanan kiri ya Nang, ya, saya di rumah dipanggil Nanang ya. Ya lupa kalau sekarang ya, jalan-jalan sudah satu arah ya. Kalau noleh kanan kiri, nanti ya bisa kesenggol ya kalau pas ya. Nah. Takut yang membuat kita terjaga dari bahaya. Jangan keluar malam, jangan keluar sendirian. Itu bagus, ya masuk akal, bisa ya dipikir dengan akal sehat. Ibu-ibu ya atau lansia atau siapapun ya, banyak beredar video kemarin ya, jangan masuk ya lift atau ATM sendirian atau malam ya. Banyak orang nekat, ya, banyak orang yang ya wis ya sepenting bisa dapat uang cepat, walaupun itu harus membuat orang lain menderita atau celaka. Tapi corona ya dan macam-macam yang 3 bulan terakhir ini, termasuk kami dan Anda semua ya, umat gereja, kita menghadapi ya, virus yang lain. Corona ada yang bilang tidak bahaya, tidak langsung mematikan. Virus yang lemah tapi cerdas. Kenapa? Karena dia membuat kita lengah. Aku tidak apa-apa, aku ya cuma minum tolak angin ya wis ya, sudah sembuh ya. Aku masih bisa berolahraga. Nah, di situ dia menang ya. Kenapa? Ya karena dia titip atau nunut di badan kita yang merasa sehat ya untuk mencari ya induk baru yang rentan ya, itu nanti akan dikerjainya ya, menderita pelan-pelan ya atau cepat, dan makanya ya sampai ratusan ribu orang sudah meninggal. Saudara-saudari, Tuhan Yesus sampai mengucapkannya 3 kali karena dia tahu ya para muridnya akan menghadapi ya segala cobaan. Ini sepertinya juga berpesan bahwa menjadi muridku itu nanti akan mendapat ancaman ya, akan ditertawakan, akan dipersekusi, dan kita tahu bagaimana gereja awal ya menderita. Tapi kita juga tahu dalam Kisah Para Rasul bersama surat-surat Rasul Paulus, tambah dipersekusi, tambah dibully, tambah tumbuh, tambah berani, bukan berani mati, berani mewartakan ya kabar gembira tentang Yesus yang bangkit. Makanya dulu orang heran ketika di Antioch pertama kali orang mengatakan, itu siapa itu? Dicemooh ya, dilempar batu, di penjara. Kok bisa bernyanyi-nyanyi mazmur di penjara? Tidak bales maki-makian kita, malah mendoakan kita, malah memberkati kita. Ini orang macam apa ini? Ya itu loh yang katanya mengikuti Kristus yang disalibkan terus katanya bangkit itu. Makanya terus mereka disebut Kristen. Tidak kenal takut, berani mewartakan. Paulus sendiri ya, kalau nggak ada Rasul Paulus, mungkin gereja-gereja di Asia tidak tumbuh sepesat ini. Berani masuk daerah-daerah yang membenci mereka, masuk ya daerah Yunani yang merasa paling pintar sedunia. Ya Paulus belajar mirip-mirip corona ya, bagaimana mengadaptasi diri supaya ya kabar keselamatan dari Tuhan Yesus ini diterima oleh orang seluruh dunia. Saudara-saudari, Yesus tahu ya, seperti halnya pada waktu Yeremia yang menjadi pengikut Tuhan itu ya akan mendengar bisik-bisik di belakang kita. Sopo pikir ide iki ya. Koyok sing suarane enak-enak dhewe ya. Ya selalu ada saja. Mau menolong orang dirasani kanan kiri ya. Dan kalau kita menyerah ya hanya karena itu, ya mereka menang seperti corona. Nyusup diam-diam ya, masuk dalam kuping kita, mulai muter-muter di kepala kita ya. Kita pikirkan ya, iya mungkin mereka benar Romo. Saya ini mungkin tidak layak. Saya ini mungkin ya membawa ego kepentingan saya sendiri untuk melayani. Ya itu mulai membuat kita ragu-ragu, membuat kita bimbang, dan seperti corona membuat kita takut keluar rumah, takut untuk menawarkan diri ya. Mau saya dari sini perlu apa, sekarang kita mau baksos di mana, ayo mumpung kantor prei ya, saya bisa bantu, saya bisa nyupir ya. Tapi karena itu sedikit kritik ya, karena ada suara-suara ya, ada gunjingan-gunjingan ya, forwarded di WA grup yang lain ya, kita berhenti, kita freeze ya. Dan di situ ya Tuhan Yesus menangis. Karena apa? Ya tidak boleh takut.
Namanya Katolik, ya maju terus. Bapak Uskup bilang, enggak boleh. Kok mau resign ya, mau ya kecuali ya waktu Rusia atau sakit. Enggak boleh mundur-mundur ya, kayak undur-undur ya. Maju ya. Dengan segala kekurangan, ketidaksempurnaan kita, ya, kita mau melayani. Dan apa? Ada satu latihan dulu waktu saya SD. Ya, ini agak bagus kalau disebut dalam Inggris ya. Di sana tuh kalau ada TK atau SD, kalau ada bahaya api atau gempa bumi, yaitu drillnya itu latihannya begini, stop, drop, ya, roll. Maksudnya apa? Ya supaya tidak kena api atau ya barang-barang roboh, ya kita cari, ya berhenti dulu, jangan lari, jangan panik, cari kalau bisa di bawahnya meja atau bangunan ya, atau di kolongnya apa, ya tuh, gelundung, ya maksudnya menggelundungkan diri. Stop itu artinya apa? Ya jangan langsung percaya. Ada apa WA? Kamu tahu itu ibu siapa itu ya, atau robos itu ya? Stop, jangan di forward ya. Atau ada kabar-kabar yang tidak jelas ya, yang memecah belah, mengadu domba ya. Kemarin kita baru merayakan ya, kesaktian Pancasila, jangan sampai itu diusik ya. Kamu tahu, kamu dirasani sama ini loh. Ya, tambah semangat, tambah hati ya, menyebar kayak corona ya. Stop di saya. Berita tidak benar, tidak jelas, sumbernya belum tahu, hapus. Juga kalau dengar apa-apa, jangan keluar, jangan ke gereja, nanti opo ya. Dilihat sumbernya siapa ya. Ditelaah, pakai akal sehat ya. Be cool ya. Apa? Ini memang bahaya atau tenanan apa hoax? Ya. Terus drop artinya apa? Ya menjatuhkan diri atau menenangkan diri. Kenapa? Ya karena saat panik bahaya itu, ya kita perlu perspektif baru. Kita perlu sudut pandang baru. Ada ingat tahun berapa itu? Orang-orang tua ya, dan yang tinggi-tinggi itu mati dulu waktu ada gas beracun ya di Merapi atau Dieng itu. Tapi anak-anak hidup. Kenapa? Ya kabutnya itu sampai sekian meter saja untuk orang. Ya mereka yang di bawah nih tidak menghisap ya, asap beracun itu. Ya kadang-kadang kita perlu ya, merendahkan diri. Ya. Drop itu artinya juga sikap ya, takluk. Ya Tuhan, aku bingung, aku takut, aku ragu-ragu, aku bimbang, aku tidak tahu harus kemana. Tolong aku Tuhan, aku percaya, ya tangan-Mu akan membimbing aku. Ya dalam Mazmur tadi ya, aku percaya ya, kemurahan-Mu yang besar akan selalu menolong aku. Nah, roll tadi ya, kalau ya bergulung untuk cari pelindungan, itu sekarang kita ganti dengan pray ya, stop, drop, and pray. Artinya apa? Ya kalau sudah berdiri dan berlari kita sudah tidak mampu, ya pakai ngelawan ya dengan yang rasani kita ya, duting-dutingan sudah tidak mempan. Ya ini saatnya berlutut, saatnya menyerah, ya pasrah kepada Tuhan. Saatnya kita tahu bahwa ada kekuatan yang lebih besar, ada keadilan yang datang dari tangan Tuhan. Tuhan, aku tidak akan melawan, aku tidak akan membalas. Aku percaya ya Engkau akan memberi keadilan bagiku. Biarkan ya apa suaraku ya, mereka ya mau menjelek-jelekan aku atau apa, aku akan terus melayanimu. Aku akan terus setia. Aku akan terus berusaha taat. Belajar ya, berdoa, dan kalau ada ingat ya, ada doa yang sering ya beredar di antara anak muda ya, serenity prayer ya. Kalau ada yang memang harus aku terima Tuhan, ya biasanya ya kita tidak bisa berubah orang lain. Ajarilah aku menerimanya. Tapi kalau ada hal-hal terutama dalam diriku yang perlu kuubah perilakuku ya, senggol titik bales ya. Apa disinggung titik ya langsung ngirim ya berondongan ya, maki-makian ke orang yang kita curigai ya, nyala-nyala buat kita ya. Nah ya, berserah seperti contoh Tuhan Yesus sendiri ya. Dan yaitu bisa menerima apa yang tidak kita ubah ya, atau siapa yang tidak kita ubah, berani ya kalau Tuhan memberi kita petunjuk ya untuk merubah perilaku kita ya. Ya makanya jangan mundur-mundur terus, maju ya, berani terus. Siapa ngomong kalau sudah
gagal sekali terus tidak boleh jatuh cinta lagi. Ya karena mereka yang tidak berani ngomong lagi, tidak berani ya, menyatakan cintanya pada orang lain. Siapa bilang ya, kayak ini lagunya ini, terus rausah tresno-tresnoan ya, mengko cidro maneh, jarene Didi Kempot. Kok nyanyi lagu sedih lagi ya kan? Enggak, tetap berusaha. Dan pada suatu saat ya, saat yang Tuhan berikan ya, jodohnya datang dan selalu lebih baik, selalu lebih indah. Tidak usah banding-bandingkan dengan yang lalu ya, karena itu ya yang sesuai dengan kita. Orang yang tidak hanya ya kita cintai, tapi juga orang yang mencintai kita balik ya. I love you back, itu yang kita tunggu-tunggu ya. Ya itu yang kita usahakan ya. Kadang sampai butuh waktu lama ya. Gak usah mencoba lagi, nanti toh gagal lagi. Ya akhirnya diem di rumah, susah, depresi, ya sekitar terus. Wes gak usah sekolah yang macam-macam, toh ini nanti corona ndak akan selesai. Nah, terus di rumah mau apa ya? Ndak boleh menyerah ya. Takut yang negatif itu, yang diinginkan oleh corona ya, diinginkan oleh orang-orang yang tidak suka ya kita melayani seperti layaknya gereja awal, yaitu yang harus kita lawan. Tidak dengan ya pendeli-pendelian ya, maksudnya mau ngajak tukaran ya, tapi dengan ya ini tadi, akal sehat ya, pikiran jernih ya, tidak membalas ya dengan seperti kelakuan mereka. Dan kalau semua rasanya masih sulit, ya ini yang paling ampuh, berlutut dan berdoa, meminta Yesus ya memegang kemudi ya hidup kita ya. Yesus take the wheel ya, ada lagu country yang sangat enak ya. Sekarang Engkau Tuhan yang ambil alih. Aku sudah mentok ya, aku sudah mencoba semuanya, aku berusaha setia ya dalam kelemahan dan kekuranganku. Sekarang Tuhan ambil ya, pegang tanganku Tuhan. Kita tahu ada badai ya, kita tahu ya kita berada dalam kegelapan, tapi jangan lupa ya, minta Yesus ya, percaya pada Yesus. Satu pembimbing rohani saya ya selalu berkata, Agus, resepnya cuma ini, only Jesus, always Jesus. Sebut nama itu seperti mantra kalau perlu. Saya akan menutup ya khotbah ini, semoga ada berkenan. Ini ya, lagu yang sudah lama ya, yang kalau saya takut, kalau saya ragu-ragu, kalau saya merasa yang ini tiba-tiba ya seperti di replay kembali. Dan ini mungkin banyak yang tahu ya, ini tentang be not afraid ya. I go before you always. Jangan takut, ada aku di depanmu, ada aku di sampingmu, aku di belakangmu. Aku selalu ya mendahului kamu. Tidak akan ada yang bisa mencelakai kamu. Come follow me ya, and I will give you rest. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, kurang lebih sebulan lalu ya, semua artis, seniman ya, penyanyi, komposer itu bikin kayak grup penyanyi itu ya. Saya lupa namanya aplikasinya. Ya, Anda bisa cari. Ini umpama apa itu iklan ya. Nanti Anda cari yang original lebih bagus. Semua ya dari beberapa negara ya, dari beberapa bangsa ya. Ya, tentang jangan takut. Ini mungkin untuk meneguhkan mereka yang ya harus bekerja atau tinggal di rumah karena lockdown, karena saudaranya ya ada yang kena corona dan sedang berjuang untuk tetap hidup ya. Dan mereka sendiri ya, saya yakin kalau kita jujur, kita punya rasa takut kecil atau besar ya. Serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan yang berjanji ya. Tuhan yang mengatakannya sendiri. Dan ada pernah dengar sering diberitahu orang, jangan takut ya, dengan berbagai versi. Itu ada ya, seperti 365 kali dalam kitab suci. Setiap hari kita harus mengalahkan rasa takut ini. Setiap hari kita perlu memanggil Yesus ya, yang mengatakan, aku akan selalu bersamamu. Aku akan berjalan bersamamu. Lautan api, badai, kehidupan, persimpangan jalan, kegelapan ya, jiwa yang tidak tahu harus mau kemana, duka, derita, nestapa, aku ada bersamamu. Nah, refrennya itu ya,
Be not afraid, I go before you always. Come, follow me, and I will give you rest. Semoga berkat rahmat Tuhan selalu membimbing dan meneguhkan kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.